Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Rumpi bergizi bareng Mak Muri di weekend kali ini episode ke-6 dari 100 Days Challenge ya. Aku langsung mau undang. Nah, ini sudah join ya. Oke. Eh, Salah satu emak keren hari ini, sungguh inspiratif banget teman-teman, dan aku udah nggak sabar nih mau menunjukkan sosok di balik MGF Store ini ya ya. Ini dia. Halo, assalamualaikum. Halo, Kamli. Salam. Lagi di rumah, Mak. Udah masuk nih ya, Alhamdulillah. Kamli Oke. sehat? Alhamdulillah. Mak Reva, boleh tahu nih teman-teman belum tahu nih Mak Reva tinggal di mana? Tinggal di Bandung, Mamudi di Taman Kopo Indah 3 Oh, di ini Kabupaten Geng Popo Bandung. ya, Bandung. Nah, Mak Reva ini tinggal di Bandung. Boleh Mak Reva cerita-cerita dong sebelum teman-teman tahu sekarang bisnisnya apa? Boleh cerita dulu perjalanan hidupnya nih. Kan katanya dengar-dengar nih gosipnya, katanya mantan asisten rumah tangga. Sekarang malah jadi brand owner. Kok keren banget sih? Coba cerita dulu. Alhamdulillah, mah. Jadi dulu tuh ya pada tahun 2012 itu suamiku kerja ya di salah satu pabrik dan istilahnya itu kan gaji pun minim ya, tapi kita sebagai istri tuh pengen ada penghasilan lebih tapi tidak bisa menekan suami juga karena sudah tahu kalau suami itu memang sudah bekerja keras untuk kita gitu. Jadi kita memutar otak bagaimana supaya ada penghasilan tambahan lebih gitu. Tapi di samping itu karena saya juga sudah punya anak, jadi nggak bisa ninggalin anak di rumah. Nah, untuk kerja full itu nggak bisa. Nah, kebetulan di lingkungan kami itu kan di perumahan tuh biasa banyak orang-orang yang minta apa kerja tapi cuma beberapa jam gitu. Jadi cuma 3 jam udah pulang, jadi udah beres biasa pulang. Nah itu berat sih sebenarnya ya untuk mengambil keputusan untuk bisa kerja di perumahan gitu. Cuman Bismillah dengan niat yang baik dan Alhamdulillah suami juga ngizinin tapi nggak menyuruh gitu. Akhirnya ya udah saya jalanin aja itu selama beberapa setahun lah kalau nggak karena itu juga karena hamil ya, keburu hamil juga Hmm. dan Waktu akhirnya itu udah punya resign anak gitu. satu. Waktu itu udah punya anak satu berarti ya. Udah, mah, udah punya anak satu dan selama setahun setengah kalau nggak salah dan alhamdulillah saya tuh punya atasan yang benar-benar baik ya. Alhamdulillah meskipun beda keyakinan tapi beliau pun mendukung gitu karena memang saya tuh udah belajar online juga. Memang awalnya belajar jualan di Facebook dan lama-lama juga apa seiring berjalannya waktu eh, konsumen tuh lebih banyak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan karena memang lagi hamil 6 bulan juga. Terus ya udah. Nah itu sama atasan dibeliin HP dulu mah bebe. Oh, Masya Makanya bisa Allah. ya, Jadi, makanya jadi, bisa jadi dulu itu, Mak, jadi dulu itu kerja asisten rumah tangganya yang sehari 3 jam ya, gitu kan ya? Itu nah, satu rumah, Mak, itu atau beberapa rumah? beberapa rumah mah dulu jadi bisa ambil di rumah sampai gempor mah ya Allah pulang Ya ke pagi itu udah Allah. sakit. Jadi sehari bisa berapa Pokoknya rumah, Mak? dua dari seminggu tuh biasa dua cuman ada di apa 3 rumah biasa itu seminggu 2 kali itu di 3 rumah itu dulu gajinya cuma 20.000 25.000 loh. Tapi Sehari alhamdulillah 3 jam, tunggu, tunggu, Mak. Sehari 3 jam dikali 3 rumah. Berarti 9 jam, Mak, kerjanya ya. Satu rumah itu 20.000. ya tapi yang 3 kali itu cuma seminggu 2 kali ya yang setiap harinya cuma 2 rumah nah, Jadi itu setiap hari alhamdulillah. itu ada yang 2 hari, ada yang 2 rumah, ada yang 3 rumah demi punya penghasilan tambahan buat keluarga ya, Ma. Masya Allah perjuangan kamu. Kenapa kok Karena dulu nggak memang gengsi sih, Ma? Ma, dulu nggak gengsi kamu teh? kalau ngikutin gengsi sebenarnya gengsi sih ya cuman kan itu kebutuhan lebih penting daripada gengsi gitu Betul, kebetulan ya Masya Allah perjuangan. Kayaknya kita aja ngerjain rumah sendiri aja kayaknya udah capek ya, kan ngerjain rumah orang ya, dan belum tentu rumahnya kecil. 3 rumah lagi loyal, luar biasa Masya Allah perjuangannya. Nah, sejak kan waktu itu kan berarti kan jadi asisten rumah tangga dulu. Terus kemudian kenapa awal-awal tuh kepikiran buat nyambi sambil jualan-jualan gitu? Nah, itu suami kan kerja.
suami kan asalnya jadi kerja memang di bidang ini mah, jadi emang atasannya tuh jualan online juga. Nah, Oh. alhamdulillah, ya alhamdulillah suami itu bagian ke sana kemari gitu, jadi disuruh ke sana, disuruh ke sini sama atasannya. Dan alhamdulillah juga mak, atasannya itu ya Allah, masya Allah ya, memang baik banget mau mengajarkan, mau ngasih ilmu gitu. Dan akhirnya suami itu didorong gitu untuk bisa jualan, untuk bisa online gitu. Padahal kita berdua tuh gaptek, mah bener-bener gaptek, nggak tahu sama sekali, nggak ngerti sosmed itu apa, handphone juga nggak punya yang bagus, cuman fungsinya untuk SMS aja sama telepon gitu. Udah gitu setelah suami pulang kerja nih biasa kita praktekkan di rumah. Dulu itu Masya kita beli Allah. komputer. Dulu kita beli komputer itu pun bukan nyicil, utang dulu uangnya gitu. Terus kami punya komputer, nah di otak-atik mah dulu tuh masih belum paham juga mau ngapain gitu, bingung kan. Ya udah, tanpa patah semangat suami terus aja ngiklan di Facebook. Dan akhir-akhirnya setelah beberapa lama ada yang closing tuh mah, beli 3 piece ya atau 5 piece, itu orang luar kota, kita seneng kan, girang ya. Nah udah gitu dapat untung 40.000. Itu pun rekeningnya masih nebeng mah, karena saya kan belum punya rekening dulu ya. Nebeng sama yang atasan itu dropshipper, kita ikut jualan kaos beliau gitu. Nah udah lama-lama, makin lama nih makin istilahnya pemesanan juga makin banyak, dan alhamdulillah kita dibimbing terus mah sama atasan suami itu, memang Masya nggak pelit Allah. ilmu gitu. Ya sama Allah didatang-datangkanlah orang-orang yang baik gitu, alhamdulillah. Setelah itu kami mencoba untuk bernegosiasi sama atasan kami itu dan meminta untuk bermandiri gitu ya. Tapi alhamdulillah juga beliau sangat mendukung, dan kami pun belajar di rumah untuk produksi sendiri mak. Tapi itu produksinya bukan nggak kebayang sih ya, usaha mau segimana, enggak, cuma dijalanin aja karena jujur aja saya tuh nggak punya impian, nggak apa istilahnya, mah dijalanin aja hidup tuh, ya udahlah begini juga alhamdulillah gitu. Ternyata tanpa disadari kita tuh karena nggak memikirkan banyak hal intinya, jadi nggak kerasa usaha berjalan itu, nggak kerasa gitu mak, konsumen banyak, omset nambah itu benar-benar nggak kerasa gitu. Nah dari situ, dari modal 300.000 untuk mendorong suami nih supaya suami gimana punya kerjaan di rumah, tapi punya potensi di bidang sablon mak. Suami itu dulu kerja di sablon tuh bukan kerja juga, itu bukan nyablon maksudnya, jadi driver gitu, tapi tapi tahu tentang sablon. Nah, suami diajari juga tuh, istilahnya di rumah belajar aja gitu kan, sablon dimodali 300.000 mah. Alhamdulillah sekarang udah produksi full ya, sablon sendiri, jahit pun sendiri, terus semua pokoknya dari nol, produksi sampai ke pengiriman kita sendiri, dan karyawan alhamdulillah sudah punya 12 itu yang di rumah. Punya 12 karyawan. Padahal modal Ya, 300.000. ya, Gaptek, nggak punya handphone yang bisa canggih. Cuma handphone ya. yang buat SMS, handphone Nokia lah ya. Cuma punya handphone Nokia. Nggak ngerti komputer sama sekali. Akhirnya beli juga ngutang. Modal 300.000 untuk pertama kali memulai bisnisnya. Dan sekarang sudah jadi brand owner. Dan sebulan berapa kapasitas produksinya sekarang tuh? Kalau lagi ramai banget. Kapasitas produksinya sekarang alhamdulillah ya, kalau lagi stabil itu biasa nyampe 3.000 atau 4.000. Bukan 4.000 setel ya, itu atasan sama bawahan kan. Kalau kapasitas jahit produksi itu double, jadi 8.000. 6.000 sampai 8.000. 6.000 sampai 8.000 pieces kapasitas produksi per bulannya. Nah itu, tapi itu PO-an orang mah, kita nggak nyetok, alhamdulillah. Masya Jadi kita Allah, benar-benar Masya Allah. benar-benar nggak ada barang yang mandek di rumah gitu. Emang itu PO-an orang semua, alhamdulillah. Berarti 6.000 sampai 8.000 terjual per bulan ya, Ma, terjual ya, Ma ya, karena nggak ada sisa ya, Ma ya. Ih, aku Nah, merinding dan deh, Masya Allah. dan itu pun apa ya, maksudnya kita tuh nggak pol-polan iklan gitu, maksudnya alhamdulillah ya, termotivasi juga, terinspirasi juga dari Mamuri, banyak belajar juga dari Mamuri. Sekarang kita lagi bebenah nih, lagi merapikan manajemen produksi juga, menggencarkan iklan juga, promosi. Nah itu kemarin belum, kita masih santai-santai aja mah, jadi segitu. Insya Allah doain ya, semoga impian saya tercapai,
banyak Ya manfaat Allah. juga untuk orang Ah, yang banyak. amin ya Allah. Santainya aja penjualannya bisa 6.000 8.000 pieces per bulan pemirsa. Masya Allah. Padahal modal cuma 300.000 ya. Nah, Mak itu dari mulai awal yang mulai brand kan awalnya kan jualan segala-gala, awalnya dropship dulu ya Mak ya. Jadi Ya, dropship. sudah mulai bergerak tanpa nunggu ada modal gede. Sudah mulai bergerak tanpa harus jago dulu. Pokoknya dari apa yang kita bisa, dropship dulu segala macam bergerak, Betul. bergerak, bergerak ya, luar biasa. Nah, Usaha tetap mau dari awal bergerak sampai akhirnya memutuskan udah deh kita produksi sendiri yuk itu berapa lama, Mak? berapa ya, setahun, nggak nyampe 2 tahun kayaknya mah. Bener-bener Oke. emang bener-bener apa ya, prosesnya semudah itu gitu, segampang itu, meskipun berderai air mata ya, cuman kita Oh, kan terus mudah, menjalani, mudah, terus bergerak. mudah itu kan kalau sekarang ngelihatnya ya mau dulu mah berderai air mata ya Iya, Mak ya. benar-benar Oh, benar. luar biasa. Nah, ini teman-teman ya, ini Teh Reva berarti dari mulai belajar jualan dan itu masih posisinya Teh Reva masih kerja jadi ART, suami masih kerja jadi kurir-kurir ya. Di situ udah mulai nyobain. Nah, jadi teman-teman yang sekarang posisinya masih kerja sama orang lain atau masih ada bisnis yang lainnya gitu kan ya, jangan berhenti dulu. Ikutin caranya Teh Reva nih, karena kan teman-teman butuh income yang pasti buat kehidupan ya kan. Jadi jangan berhenti dulu, tapi nambah. Pasti capek banget, tapi itulah proses merintis ya. Jadi teman-teman nambah dulu, mulai dari dropship. Apa sih untungnya dropship? Dropship itu untungnya teman-teman latihan. Anggap aja latihan, tapi dapat untung kan gitu ya. Udah latihan, Betul. dapat income lagi. Jadi teman-teman latihan sabar, latihan bagaimana ngurus konsumen, latihan ngiklan, latihan online shop tuh kayak gini. Nah dari situ ternyata Tereva juga sampai lebih dari 1 tahun ya untuk belajar proses belajarnya itu. Nah akhirnya sampai bertekad untuk membuka bisnis apa brand sendiri di tahun kedua gitu ya Teh Reva ya. Betul, Ma. Itu pokoknya awal jualan online tuh belum mau hamil 1 bulan. Nah, bisa bisa membangun brand itu anak udah lahir berapa ya, 3 bulanan. Nah, itu udah bisa bikin brand sendiri, Ma. Masya Tapi prosesnya ya lumayan panjang sih sebenarnya, dengan segala macam perjuangan yang nggak mudah dan nggak gampang juga sih, benar. Masya Allah. Nah, berarti kalau mulai punya brand sendiri itu tahun berapa, Mak? Tahun kedua, Tahun berapa tuh? tahun Tahun keduanya kedua tahun berapa? tahun 2013, tahun 2013, tetapi itu masa-masa merintis ya, Mak. Belum belum istilahnya gimana-gimana, masih benar-benar Jadi, merintis gitu dari jadi nol. dari tahun 2013 itu, tahun 2013 itu pertama akhirnya membuka brand sendiri ya tahun 2013. Apa sih Mas sebenarnya kalau dari Mak yang perhatikan nih pasti kan juga banyak kegagalan dan kita belajar dari sana gitu kan ya. Nah, sharing dong Mak buat teman-teman nih yang sekarang baru mau memulai brand sendiri gitu ya. Kalau belajar dari kesalahannya Mareva supaya mereka tidak mengulangi kesalahan lagi, apa sih yang harus dipersiapkan untuk memulai brand sendiri? Untuk memulai brand sendiri itu ya, menurut saya setelah apa yang saya pelajari selama ini, intinya niatkan dulu, Mak. Niat dari hati, niat yang lurus gitu, niat kita apa, tujuannya kita apa untuk bisa membangun brand itu. Terus kita harus membangun image dulu, Mak. Brand kita mau dibawa kemana gitu. Soalnya salahnya saya dulu tuh belum, bukan salah saya sih, mungkin lebih ke belum paham ya, Mak, belum tahu gitu. Jadi harus jelas dulu image-nya mau dibawa kemana, terus produk juga, produk apa gitu, yang apa ya, yang cocok dengan karakter kita, dengan image kita sendiri gitu. Kayak sekarang kan saya sebagai muslim yang benar-benar dari awal tuh hijrah ya, Maya. Nah, alhamdulillah berarti saya sekarang di bidang kaos anak edukatif yang untuk mengedukasi emak-emak dan anak-anaknya supaya apa ya, beralih gitu ke kaos-kaos yang bertema muslim gitu. Asalnya soalnya dulu kita ke Disney, Mak. Jadi sebelum di kaos muslim ini ke Disney dulu dari karakter-karakter kartun, tapi banyak apa ya, masukan dari customer juga gitu kan untuk mencoba kaos edukatif. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Terus apalagi ya, banyak kali ya Maya, istilahnya dari niat, terus dari visi dan misinya juga harus jelas. Terus jangan apa ya, jangan patah semangat. Jadi jangan sampai oh kok gini, oh ya udahlah, udahan nggak usah. Pokoknya mau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, pertahankan itu mas sampai berada di titik apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Terus segitu Oke. kayaknya cukup Jadi ya. yang pertama harus niat dulu ini jalanin bisnisnya buat apa. Yang kedua harus punya visi misi sehingga
tahu Ya, ini tuh kita bawa mobil, mobilnya mau kemana jalannya? Apakah hanya mengikuti arus? Karena arus belum tentu ke tempat yang baik. Arus itu ada yang masuk got, ada yang masuk WC ya. Kan arus begitu tuh. Tapi kita harus ambil definisi dulu ya, Mak. Yang ketiga tadi harus kuat. Wah, ini pasti pasti tidak akan ada yang mudah. Kalau menjadi brand owner itu mudah, semua orang menjadi orang kaya ya nggak sih? Ini hanya orang-orang betul. kuat dengan berbagai dramanya. Nah, tadi yang penting banget kalau menurut aku adalah tentang branding ya di awal ngikutin apa sih ngikutin yang ada ngikut-ikutin orang itu gambar karakter-karakter Disney ya di awal kan gitu tuh tapi ternyata seiring berdapat masukan dari customer akhirnya ternyata malah punya karakter tersendiri gitu ya yaitu kaos edukasi untuk anak muslim yang isinya tentang arah-arah untuk hijrah. Nah, dengan memiliki karakter sendiri itu yang malah akhirnya membuat produknya lebih laris gitu ya, Mak Reva. Betul, betul sekali, Ma. Alhamdulillah. Semenjak kita hijrah dari bidang usaha, hijrah dari kehidupan juga, Alhamdulillah Allah bimbing kita gitu dari menjalani bisnis ini. Ternyata makin lama semakin kita ada niatan baik, hijrah kita juga terus diperbaiki. Dan Alhamdulillah omset pun menambah gitu kan, jadi Masya Allah. customer pun juga makin banyak. Nah, dari situ kita sekarang merasa oh ya udah ternyata brand kita itu sudah banyak dikenal sama orang gitu ya. Alhamdulillah bismillah gitu. Masya Allah. Dan sekarang karyawannya, ini karyawan yang itunya ya, karyawan officialnya ada 12 ya. Kalau penjahitnya, Mak, sistem kerjasama atau punya rumah jahit sendiri? Jadi sendiri, Mak. Jadi kita memang betul-betul industri home yang segala serba di sini dikerjainnya. Jadi kita berbeda ya di tempat produksi di belakang, kita tempat tinggal di rumah. Jadi kita masih bisa mengontrol ke produksi meskipun lagi di rumah, lagi santai, rebahan. Tapi kita bisa sambil ngontrol produksi juga, anak-anak juga keurus. Alhamdulillah Masya suami Allah. stay di rumah gitu. Jadi mereka tuh yang jahit masih yang jahit yang sablon semua kita masih pegang semua mah. Jadi Ada berapa sistemnya orang, masih Mak? yang jahit yang di belakang tuh yang jahit tuh berapa? 12 Mas. Semua total 12 yang di belakang yang diproduksi. Semua total 12 yang bagian produksi ya, sama termasuk yang sablon. Ya udah termasuk kita kan satu itu apa satu tempat satu ruangan jadi kita satuin karena kita pengerjaannya juga kan per PO mah jadi untuk sekarang kan saya tuh nggak mengedepankan apa ya maksudnya untuk nyetok barang penuh di rumah enggak jadi memang per PO aja jadi cukup karyawan istilahnya tapi kedepannya insya Allah kita tambah lagi kalau memang apa meningkat ya permintaan juga dari customer meningkat insya Allah doakan saja supaya kita bisa nambah lagi karyawan Insya ya Allah, Mak ya. amin, amin. Dan sebenarnya pola bisnis yang kayak gini yang jauh lebih menarik kalau menurut aku karena kalau di luar sana banyak yang curhat ke Mak Muri, aku stok aku numpuk, Mak Muri barang aku slow slow moving, Mak Muri ini masih barang lama, Mak, udah berdebu belum laku. Nah itu yang malah sebenarnya nggak keren gitu kan ya karena tumpukan barang itu nggak keren. Tapi ketika begitu barang jadi langsung semua terkirim itu jauh lebih keren kalau menurut aku dan itu lahir dari seorang Mak Reva yang ternyata pernah menjadi seorang asisten rumah tangga. Yang dulu kita ngarep-ngarep income dari orang lain, sekarang Mareva sudah buka rezeki buat 12 tim produksinya. Masya Allah. Ih, keren banget sih kamu ya. Masya Allah ya. Nah, sebenarnya gini ya, Mareva. Kan ada orang-orang yang gini ya, ya udahlah, aku mah nasib aku begini. Ah, gitu ya, ada yang ya udahlah, aku mah lahir dari orang miskin. Ah, aku mah apa sih cuma lulusan SMA, misalnya gitu ya. Aku apa sih cuma lulusan SMP gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya titik balik dari Mak Reva itu untuk akhirnya gue mau memperbaiki nasib, gue harus lebih baik gitu. Itu apa sih Mak titik baliknya Mak? Apa ya? Mak tahu nggak sih aku lulusan SD loh. Ya Allah. Lulusan SD lo pemirsa, Masya Allah, ngiri gak sih? Hai hai, kalian yang para sarjana, ngiri gak sih sama Mak Reva yang punya pemikiran jauh lebih hebat daripada kita loh. Mak Reva ini lulusan SD ternyata ya, gitu ya. Mak, apa sih Mak Iya, yang Mak. membuat yang gini, apa dari sosok seorang Mak Reva diisi kepalanya, diisi hatinya yang membuat kamu tuh nggak mau pasrah sama kehidupan gitu? Apa Mak? Tahu, Mak. Jadi dulu tuh kayak gini. Aduh, jadi sedih tuh. Jadi dulu tuh gini. Jadi memang semangat kerjaku dari dulu juga ya. Jadi gini, di antara orang lain mungkin lagi sibuk sekolah, lagi sibuk belajar. Aku tuh sibuk kerja, Mak. Masya Allah. Jadi kerja ke sana kemari dengan
cara ngomong, karena memang aku tuh kalau dari segi ngomong mungkin ya dapet gitu untuk mengelabui para yang punya perusahaan. Kayak aku masuk untuk di apoteker mah dulu ngelamar gitu, misalkan ditanya apa lulusan apa, aku bilang aja SMA gitu kan, tapi kan biasa benefit kamu tuh apa misalkan, terus aku jelasin nanti bakal bisa gini gini gini, tapi nah itu kan sebuah tantangan mah, jadi aku tuh perlu tantangan orangnya gitu. Ya udah masuk, kita tuh biasa kan anggap aja gak apa-apa, jadi di otak aku tuh nggak apa-apa orang lain sekolah, aku tuh ini juga lagi sekolah, makanya dari dulu aku tuh nggak mikirin gaji, mau gajinya pun berapa, mau berapa, jadi memang nggak dipa, yang penting aku bisa masuk aja ke situ, di pikiran tuh nggak memikirkan uang gitu, cuman di otak tuh pengen kelihatan gimana supaya orang melihat aku tuh apa ya, sama kayak mereka sekolah, punya pendidikan, punya apa image juga yang baik. Nah itu mah yang aku tanamkan dalam diri. Jadi aku tuh nggak mau kelihatan bodoh gitu, kelihatan orang yang nggak sekolah. Tapi kesini kan aku juga tetapi harus banyak belajar. Bukan berarti lulusan SD udah dia sekarang bisa usaha, enggak. Aku harus tetap belajar sampai sekarang tentang akademik, tentang urusan apa-apa gitu. Jadi selalu ikut kayak parenting, kayak ada pelatihan-pelatihan apa tuh aku selalu ikut, Mak. Makanya dari situ istilahnya belajar aku tuh nggak ada putusnya sampai sekarang pun. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi semangat belajarnya itu yang nggak semua orang punya loh, Mak. Kalau menurut aku, Mak, ada orang-orang yang ngerasa udah pintar, ngerasa gue pendidikan gue segini ya gue harus dibayar sesuai ini. Padahal kalau Mak Reva nggak mementingkan gaji untuk saat ini karena Mak Reva sudah punya pikiran yang jauh lebih maju. Tapi Mak Reva, wah di sini kesempatan aku untuk belajar nih. Di sini kesempatan aku mengimbangi orang-orang yang pendidikannya jauh lebih tinggi dari aku, dan itu yang membuat Mak Reva akhirnya sekarang bergerak akhirnya menjadi seorang brand owner karena kegigihan untuk belajar dan mau mengubah nasibnya. Itu ya Mak Reva yang paling benar tuh, kegigihan untuk mau belajar ya, tanpa memikirin gue hari ini dapat banyak, tapi dapat banyaknya tuh nanti gitu. Hari ini belajar belajar belajar, itu yang ada di sosok seorang Mak Reva kalau menurut aku luar biasanya. Iya gitu mah. Jadi memang setiap pokoknya kalau kerja juga dulu ya, kalau di tempat kerja memang tidak, istilahnya tidak apa ya, tidak menginikan diri gitu, tidak merendahkan diri sendiri untuk ya udah saya mah udah cuma lulusan SD nggak bisa apa enggak, tapi saya yakin oh ya saya bisa gitu, saya bisa itu, tapi saya sambil belajar mah gitu, terus aja belajar, jadi seolah gimana aja kayak orang pintar di mentoring, misalkan diajari begini, kamu harus begini, kamu harus oh iya dipraktekin, tapi alhamdulillah ya memang sama Allah gitu udah dikasih apa ya rezeki faham gitu Maya di kepala, di isi kepala, jadi setiap ada pembelajaran apa-apa harus dipraktekkan gitu, jadi saya tuh tipenya Masya orang kalau Allah. belajar harus langsung praktek gitu, jadi alhamdulillah itu selalu dibimbing sama Allah, meskipun dari akademik mungkin misalkan kurang atau nggak berjalan ya udah nggak apa-apa, tapi kan nggak ada salahnya kita untuk belajar gitu, istilahnya Oh. yang saya pelajari itu malah double, Mak. Istilahnya teori sama prakteknya langsung disatuin. Beda kalau kita Masya lagi sekolah Allah. lagi belajar, ya, teorinya teorinya saja sampai sekarang itu, Mak. Dan alhamdulillah masih sekolah dan online pun nggak ngerasa udah bisa, nggak ngerasa udah bisa menggait konsumen apa. Buktinya kan masih belajar juga kemarin sama Mak Muri. Iya, ini luar biasa loh. Ini luar biasa loh. Ini couplepreneur yang luar biasa. Walaupun banyak ributnya, tapi banyak suksesnya juga gitu. Kompak ya gitu kan ya, Mas. Jadi kalau berarti gini, ya memang Mbak Reva kayak gini ya. Banyak alumni-alumni SBO tuh yang aku pantau juga nggak semua itu mereka nasibnya berubah menjadi begitu drastis, atau banyak yang cuma gitu-gitu aja. Ternyata memang tadi aku menemukan nih, ternyata missing link-nya adalah ketika mereka sama-sama ikut kelas bareng Mak Reva, tingkat prakteknya Mak Reva itu jauh lebih kenceng dibanding mereka. Padahal mereka ikut kelas yang sama, gurunya sama, tapi tingkat kegigihan prakteknya itu yang berbeda. Dan itu yang menjadikan Mak Reva sampai hari ini jauh lebih hebat dibanding alumni SBO yang lainnya. Menurut aku itu, kegigihan untuk prakteknya nih, Masya Allah, luar biasa. Nah, berikutnya Mak Reva kan tadi kalau didengar tuh dari awal itu kan couplepreneur nih sama suami ya, couplepreneur nih sama suami. Nah, gimana sih pembagiannya? Ini kan satu brand ya, satu bidang usaha. Kalau untuk sekarang, gimana sih pembagian pekerjaannya atau pembagian tanggung jawabnya sama suami di satu bisnis yang sama? Nah, Mak, dari kemarin-kemarin kan awalnya sih itu pemicu keributan itu gara-gara job desk belum jelas ya. Kamu itu jadi kadang jadi ribut terus gitu sama suami, gara-garanya apa ya, gara misalkan barang nggak kekirim lah atau telat lah produksi lelet lah atau gimana ya.
Tapi akhirnya setelah kami mengevaluasi terus-terusan dari setiap kesalahan yang kami jalanin, ya udah sekarang tuh job desk-nya Mas suami khusus di bidang produksi, saya khusus di bidang pemasaran. Jadi untuk admin dan lain-lain saya yang pegang semua, yang urus kayak gaji dan lain-lain operasional. Nah untuk urusan produksi sekarang bener-bener full saya kasih ke suami. Oh kemarin egois ya, saya tuh pengen menguasai semuanya. Benar-benar menguasai semua, jadi seolah-olah suami tuh kerjanya apa gitu, terus suami juga ngerasa kok nggak berguna gitu, hidup tuh cuman gini-gini doang gitu kan, nggak ada kerjaan, istilahnya cuman bantu-bantu aja. Tapi meskipun ada solusi atau ada apa tuh saya nggak terima gitu, kalau kata suami ya udah begini, nggak terima gitu, karena memang bukan begitu. Tapi setelah alhamdulillah banyak belajar dari sana dari sini, dari Mamuli juga, sekarang kita bismillah, kita membangun mimpi bersama, terus membagi job desk, dan sekarang saya di rumah dengan anak-anak, dengan admin juga, suami di produksi, mereka ngurus produksi, ngurus pokoknya SDM-nya, segala macamnya, dari pengiriman, dari apa ya, dari antrian konsumen dan lain-lain, PO-annya, alhamdulillah. Dan setelah dirasa-rasa lumayan loh Mam, set juga kok ada peningkatan, terus hati juga mulai tenang gitu kan, sama suami nggak ribut terus. Gitu lama, intinya kita harus benar-benar kompak sama suami, jangan sampai urusan rumah tangga tuh dicampur adukan. Sayang sekali Ma, ya Allah, kita ngebangun dari nol ya, masa mau gini terus. Mudah-mudahan menginspirasi yang lainnya juga, supaya Masya kalau Allah, memang Masya Allah. ada niatan untuk couple planner sama suami, kita tuh benar-benar harus apa ya, harus profesional gitu ya Mak. Antara kerjaan sama rumah tangga tuh memang benar-benar harus dipisah, nggak bisa disatuin gitu. Nah egoisnya saya tuh kemarin seperti itu. Nah jangan sampai mengulang kesalahan yang udah-udah gitu. Makanya ternyata Masya Allah. semakin banyak kita belajar, jadi jangan takut istilahnya mah, oh orang ini tuh cuman gitu doang misalkan. Tapi ternyata kita tuh banyak belajar dari beliau gitu. Jadi banyak belajar. Jadi saya tuh sekarang semangat saya tuh, siapapun mentornya, siapapun orangnya, itu akan saya jadikan guru buat saya. Masya Meskipun Allah, cuma Masya dari Allah. quote-quote gitu mah, itu kan banyak ya, kita cuma baca quote, baca cerita orang, itu saya jadikan motivasi untuk diri gitu. Oh ternyata mereka bisa sukses karena begini gitu. Jadi jangan sukses untuk dunianya aja, untuk akhirat kan kalau suami kita nggak ridho gimana mah. Alhamdulillah suami saya pun ridho nih, kayak mau live gini aja suami masih membantu, anak-anak jangan ribut ya, mama mau live gitu. Dan alhamdulillah Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang pertama, kalau harus dapat ridho suami, ya. Kemudian yang kedua, profesional antara pekerjaan dan rumah tangga. Walaupun terkadang misalnya kita sebagai perempuan terlihat seperti mendominasi, ya. Oke lah, karena mungkin karena kita di kayak misalnya marketnya di emak-emak, produknya produk perempuan, ya kan? Terus pasukan resellernya perempuan, ya mungkin memang lebih karyawannya perempuan gitu kan ya. Lebih mudah intasnya kalau sama kita gitu ya. Sometimes di muka umum terlihat kita yang menjadi pemimpin bisnisnya, tapi tetap sebenarnya di dalam itu kita yang harus jauh menghormati suami sebagai pemimpin perusahaan gitu kan ya, dan juga pemimpin rumah tangga. Itu yang harus egonya kita harus kita tekan, bahwa ada tahta suami loh di rumah tangga, dan juga ada tahta suami loh di perusahaan gitu kan ya. Jadi terus yang ketiga, memberikan job desk yang jelas, membagi job desk yang jelas antara suami dan istri. Nah, kalau Mak Reva ini membaginya adalah karena Mak Reva produksi, Mak Reva membaginya produksi dan pemasaran. Dan yang aku tahu tim produksinya Mak Reva itu banyaknya cowok ya, banyaknya cowok, dan akhirnya ya. dipegang sama suami ya, dipegang sama suami karena bondingnya ataupun ketika nasehatin, ketika ngurusin itu lebih mudah masuk sesama laki-laki. Nah, sedangkan timnya Mak Reva yang aku tahu adalah banyak perempuan semua ya Mak Reva ya. Berapa sekarang adminnya? Betul perempuan. Ada berapa adminnya? Memang Adminnya ada berapa? adminnya kalau kemarin adminnya, nah kebetulan kita kan admin kemarin masih perapihan juga ya, dapat ini dari Mamuri gitu kan, awal-awal kita misalkan pegang 40. Nah kemarin kita tuh baru ini mah ini buka lowongan. Nah kemarin ada 4 orang, cuman belum masuk sama kriteria kita, jadi belum bisa mengikuti. Dan sampai sekarang yang saya pegang itu cuma 1, tapi masih tetap dibantu. Nah tapi kita masih buka lowongan Mak. Yang 4 kemarin itu kita coba dulu untuk training dulu kemarin 1 minggu. Nah nanti kita mau training lagi sekarang, alhamdulillah, karena kan kemarin pemasaran dipegang saya semua, apa-apa dipegang semua, jadi si kepala penuh nih ya Allah. Alhamdulillah sekarang udah ada admin yang
satu frekuensi juga sama kita, istilahnya mau benar-benar ngebantu gitu, satu apa ya, mempunyai keinginan yang sama gitu untuk menaikkan omset, untuk menaikkan apa ya, penghasilan dan lain-lainnya, pemasaran. Jadi kita masih yang intinya satu, insya Allah mungkin minggu depan atau minggu-minggu ini udah bisa ngebuka lowongan kerja dan dapat orang-orang yang pas gitu. Cuma kalau untuk Amin, asal-asalan kan amin. kita nggak mau, Mak. Jadi nggak boleh Iya, Masya asal-asalan karena Allah. sangat memori juga Masya Allah, Masya gitu. Allah. Jadi kalau dulu semua pemasaran, musim produksi ada di kepalanya Mareva nih ya. Sekarang udah Betul. dibagi-bagi ya, gitu ya. Produksi kita beri tahta sama suami untuk full megang tanggung jawab di sana. Mareva full megang pemasaran, tapi udah nggak single fighter lagi karena dengan single fighter suami nggak keurus, anak nggak keurus, kitanya mumet, wah udah nggak ada waktu buat ibadah bahkan kayak gitu ya Mak ya. Jadi ibadah juga cepet-cepet Betul. aja gitu. Nah, alhamdulillah sekarang Mareva sudah semakin terus memperbaiki. Sekarang sudah ada admin-admin yang membantu untuk masalah pemasaran dan sebagainya. Nah, tadi itu ya, berarti yang keempat tuh mengenai pembagian job desk yang jelas, teman-teman. Tinggal ranahnya suami di mana. Ketika kita mau evaluasi di ranah suami, ya posisinya kita diskusi sama suami, tapi tetap nanti suami yang membuat keputusannya. Begitu juga ketika suami Mareva mau memberikan masukan, ide, mengkritik ataupun evaluasi di timnya Mareva, maka suami akan evaluasinya ke Mareva. Nanti Mareva nyampein ke tim gitu ya. Sehingga tidak ada, ingat nggak perkataan aku? Tidak boleh ada dua nahkoda dalam satu kapal. Nah, itu ya. Itu Betul. teman-teman tuh. Kalau kalau kapal pernah tuh Betul. teman-teman ya, tidak boleh ada dua nahkoda dalam satu kapal. Sehingga nanti timnya bingung. Kok si Bu Reva bilang gini, Bapak bilang gini, jadi aku harus nurut sama siapa? Nah, gitu kan ya. Nah, itu yang Betul sekali, menyebabkan Mak. Betul, betul. Nah, Betul itu yang sekali. juga menyebabkan couple planner bisa berantakan gitu. Kitanya juga ribut, timnya juga akhirnya jadi mundur gara-gara ini perusahaan nggak jelas banget sih pemimpinnya itu siapa, aku harus ngikutin siapa nih. Itu udah banyak banget loh karyawan-karyawan itu suka bingung gitu gara-gara kitanya gitu ya. Betul, Mak. Nah, Mareva berarti sebenarnya dengan sekian ribu pieces per bulan itu nggak jual retail ya, sistem kemitraan ya. Betul, kita jadi kita rekrut reseller sekarang, kita asalnya kita nggak open reseller mah, makanya udah gitu gitu aja gitu kan, udah ngerasa cukup udahlah. Tapi untuk sekarang ternyata saya tuh harus kaya gitu kan, harus kaya, harus banyak manfaat untuk orang, harus bisa ngebantu keluarga, ngebantu saudara dan semua orang. Jadi saya tuh sekarang ganti gitu kan mindsetnya, saya harus jadi orang kaya gitu. Nah dari situ Masya saya Allah. sekarang gimana caranya untuk meningkatkan omset, gimana caranya untuk menarik istilahnya apa ya, konsumen. Sekarang saya open reseller mah, cuman untuk open reseller ini kita nanti akan berbagi karena kita juga dari kemarin ada kemitraan ya, ada agen di beberapa kota. Jadi sekarang kita pun open reseller untuk dilempar ke mereka gitu sebagai agen dan distributor kita juga, alhamdulillah udah ada distributor dan agen. Nah open reseller ini alhamdulillah ini referensi dari Mamuri juga yang benar-benar dicerna dengan otak saya kepala ini gimana supaya caranya kita bisa open reseller tapi mereka juga sebagai agen pada sejahtera gitu, aman gitu, nggak ngerasa kok kayak jadi apa ya, kayak bersaing gitu, jadi gimana ini kok si pusat mau ngejual retail gitu. Enggak, insya Allah gimana supaya kita ngasih apa ya, edukasi juga ke mereka. Kita tuh harus punya mindset untuk berusaha bersama, berkembang bersama gitu kan. Intinya kita harus sukses bareng-bareng gitu, Mak. Jadi intinya kalau saya sukses, itu agen, reseller, distributor harus sukses juga gitu. Nah, alhamdulillah karena uh, satu frekuensi antara saya dan mereka, jadilah alhamdulillah sekarang ada istilahnya apa ya, kayak chemistry-nya dapat gitu, Mak. Jadi para agen-agen itu memang sepakat, terus kasih masukan ini, masukan itu, dan alhamdulillah kita juga GR Store ini sudah tersebar di beberapa kota juga di Indonesia dan memiliki agen dan distributor, Mak. Alhamdulillah. Masya Allah. Berapa distributor, Mak, sekarang, Mak? Kalau distributor itu baru 3 karena memang GR itu kan apa ya, cukup untuk distributor itu modalnya juga cukup besar ya kalau kita di brand kaos anak ini. Tapi untuk distributor itu kita hanya menaikkan agen-agen yang kemarin benar-benar loyal sama kita gitu. Oh, Nah dari kemarin, jadi kemarin kan ikut kelas Mamuri itu kita belum punya distributor. Nah karena kita mau open reseller juga, mau memperbanyak agen, jadi si agen-agen yang kemarin royal sama kita itu kita naikin jadi distributor gitu, Mas. Jadi nanti mereka pun bisa membuka agen gitu.
dari si distributor ini bisa membuka agen gitu. Jadi kita berbagi rezeki gimana caranya. Emang banyak sih Maya yang harus dipelajari gitu, dan kita juga udah harus siap menerima kritikan-kritikan atau dan lain-lain yang bikin kadang melo ya, tapi ya apa daya gitu, memang ini yang harus dijalani gitu. Kadang kan kita sebagai owner, sebagai pusat tuh kadang ya untuk membuat suatu keputusan harus apa ya, harus ada persetujuan mereka juga. Nggak bisa kita ngambil keputusan sendiri, kita berarti nggak mementingkan tim kita kan. Alhamdulillah dengan segala evaluasi setiap hari, ya udah mereka nggak terima kita evaluasi lagi, mereka nggak terima evaluasi lagi, sampai berderai air mata tuh, ya Allah minta petunjuk bagaimana. Soalnya kan kemarin kalau misalkan saya istilahnya nggak fair sama mereka, ya udah main banting-banting aja, nggak apa-apa, open reseller aja, open agen aja gitu. Menurut saya nggak fair, mereka tuh yang udah bergabung sama kita beberapa tahun itu ya loyal sama kita, nggak mungkin saya tinggalkan begitu saja dan diamkan begitu saja. Bener kan Mak? Kalau namanya agen atau konsumen harus kita urus, ternyata itu ilmunya saya baru tahu gitu. Alhamdulillah. Nah sekarang awal Maret ini kemarin udah insya Allah ya udah benar-benar rapi, pokoknya agen, distributor, reseller juga insya Allah aman, dan pokoknya hati saya senang, hati saya bahagia. Mudah-mudahan ini jadi wasilah ya Mak, jadi wasilah untuk kami, untuk semuanya, pokoknya mendapatkan rezeki yang benar-benar yang halal, yang berkah. Iya, nah tadi ada satu kunci penting yang disampaikan sama Reva adalah mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Dan kita walaupun di awal agak menohok gitu ya, agak teriris-iris kita mendapat kritikan dan saran itu sangat tidak enak, tapi ternyata itulah yang membangun kita. Karena terkadang gini bagi aku, kita tuh kan udah sibuk banget ya, terkadang banyak hal yang tidak masuk dalam perhatiannya kita, yang kita miss, yang kita kelewatan. Nah itu dibantu dilihatin sama orang, harusnya kita bersyukur ya Maya ketika ada yang bantu kritik dan saran. Bahkan itu karena justru kalau orang ngasih kritikan itu karena dia sayang. Kalau dia nggak sayang, dia akan bodo amat. Mau kita jatuh, nyungsep, bangkrut, ya mereka akan bodo amat. Tapi orang-orang yang kasih kritikan itu adalah orang-orang yang sayang sama kita gitu ya Mak ya. Betul, karena memang kalau diri saya pribadi tuh Mak, kenapa setiap ada kritikan dari orang selalu menerima, karena memang merasa diri ini karena memang belajarnya dari situ gitu, memang itulah belajar saya dari situ gitu. Makanya setiap orang ada kritik, ada saran, saya terima, terus dicerna dulu apakah ini saran ini masuk atau enggak, dicerna oh ya benar ini bagus gitu, tanpa disadari ternyata apa ya, ide-ide dan istilahnya kerapihan dan lain-lain ternyata adanya dari ide mereka gitu. Alhamdulillah semuanya dari saya tampung nih, dari sini dari sana gitu. Nah setelah dicerna tuh ternyata memang ini baiknya, ini bagusnya gitu. Gimana supaya pusat juga ngerasa tenang dan agen-agen juga distributor ngerasa nyaman, dan alhamdulillah mereka bisa malah jadi loyal semua ke kita gitu karena kepedulian kita terhadap mereka. Masya Allah luar biasa. Pak Reva nih, luar biasa ya, ternyata memang ya learning by doing, learning by kritikan orang lain itu jauh lebih worth it dibanding teori di bangku sekolah ya nggak sih? Bahkan ada yang gini loh, orang-orang yang maaf nih ya, orang-orang yang S1, S2, S3 belum tentu punya mindset siap dikritik. Belum tentu punya mindset pertumbuhan, jiwa belajar, kesabaran, keteguhan, dan itu yang menjadi kendaraan Mareva, senjata Mareva untuk dari nol bisa sampai sekarang 7 tahun berarti ya bisnisnya ya. Betul. 7 tahun ya, Masya Allah. Oke teman-teman, ini masih ada waktu sedikit, silahkan yang mau bertanya. Nah, masih ada waktu sekitar 10 menit yang mau tanya-tanya sama Mak Reva. Silahkan ketik di komen. Nah ini pertanyaan aku dulu nih Mak, perwakilan Mak. Kalau strategi marketingnya yang dilakukan sama Mak Reva dari dulu seperti apa sih Mak? Strategi marketingnya, kalau dulu ya Mak, strategi marketing saya tuh masih full, karena kita full di online juga. Dari dulu kita nggak offline gitu, memang sudah dibangun dari nol tuh memang online gitu. Jadi strategi marketing kita tuh apa adanya gitu Mak. Jadi benar-benar ya itu aja udah gitu, kita nggak ngikutin zaman. Ternyata setelah digali tuh Maya yang Masya Allah banyak banget ilmu marketing itu. Kayak contohnya misalkan kayak kemarin ikut private 5 murid, terus saya juga kemarin mengikuti SBO itu admin tuh di sekolahin tuh kayak banyak kan ya, ada sekolah Facebook, sekolah copywriting itu banyak, dan istilahnya saya juga harus menambahkan ilmu itu terus, harus
ya, mengupgrade terus ilmu-ilmu. Jadi jangan jangan terpaku di satu gitu. Misalnya sekarang jualnya udah di Facebook, strategi kita udah di Facebook, nggak udah harus dicari tuh mas sekarang zamannya apa gitu. Sekarang yang lagi rame itu apa, dan dengan menambah ilmu-ilmu itu, wawasan, insya Allah kita juga masih bisa mengikuti gitu. Jadi jangan jangan takut, oh gaptek, ini gaptek nggak bisa, insya Allah bukan nggak bisa, mungkin belum belajar aja ya Maya. Nah, itu dia, cakep banget. Bukan nggak bisa, tapi belum bisa karena belum belajar. Jadi semua orang akan bisa. Karena kalau menurut aku kan nggak ada ya, Mak, sarjana Instagram marketing nggak ada ya, Mak. Sarjana TikTok Nggak nggak ada. ada ya, Mak. Semua setara kok. Jadi barunya tenang aja. Aku, kamu, kita semua itu mulai dari nolnya bareng-bareng gitu. Jadi ayo belajar bareng-bareng. Nggak usah minder bahwa dia lebih pintar kita. Enggak. Hanya masalahnya ayo aja mulai gitu ya, Mak ya. Nih, berarti Mak Reva memang lebih banyaknya adanya di Facebook ya? Untuk di Facebook ya di awal-awal ya? Kalau itu, kalau sekarang tuh enggak mak, kita tuh kan sekarang udah main website, udah main apa ya, IG juga. Kalau dulu Facebook tuh awal-awal mungkin karena sosial media tuh belum seramai sekarang ya, kayak benar-benar jualan ada story. Kalau dulu kan nggak ada story WA, Facebook kan nggak ada ya. Nah kalau Jadi kalau sekarang yang tuh kita sekarang Facebook, IG, website ya sekarang. website, ya website dan sosmed yang lainnya kayak TikTok apa, kita tuh itu juga diikuti juga sekarang. Mantap, luar biasa. Nih, Ma, jadi ada Facebook, IG, website, sama TikTok. Keren nih. Jadi ada pertanyaan dari Mak Mimas underscore Masri. Pak, cara PO-nya, open PO-nya di mana? Berarti kalau Mak Reva mah open PO-nya khusus ke mitra-mitra ya, berarti sekarang ya? Betul. Nah, itu biasa gini, mah orang kan kadang penasaran ya udah tahu. Jadi kita tuh jangan nganggap si orang tuh kalau udah nanya-nanya itu akan beli gitu, Mak. Itu kan kata Mbak Muri kan awareness dulu ya, perkenalan dulu, biarkan orang ngeh dulu sama kita. Jadi saya tuh slow aja, slow, nggak nawarin gitu, nggak hard selling ke orang-orang, nawarin gimana, nggak. Biarin dulu aja. Tapi kita tuh gimana caranya ngehipnotis mereka lewat celotehan-celotehan kita, lewat apa, lewat postingan-postingan produk kita gitu. Ujung-ujungnya oh ternyata mereka tuh tergiur, awalnya nanya-nanya dulu, nyoba-nyoba dulu. Nah udah, kalau udah kita ajak jadi agen dan mereka sudah resmi jadi agen kita, apa ya, jadi tadi teh maaf, cara apa mak? Kenapa, kenapa? Mak, Ya, tadi yang pertanyaannya, PO-nya berarti pertanyaan memang yang lebih banyaknya ke mitra-mitra ya? oh Ke iya iya agen-agen yang kan, ya. ya agen-agen mitra, tapi yang awal-awal juga kita udah jadi agen langsung bisa ikut PO mak. Nah, gitu Jadi mah, itu tuh udah per PO. kejawab ya. Nah, jadi Jadi open PO-nya itu kalau Mbak Reva kan dari jualannya kan ke mitra, jadi nanti open PO-nya ke mitra. Jadi kalau di Facebook itu lebih ke Facebook personalnya Mbak Reva ya, kemudian bonding, cari apa pertemanan yang banyak, kemudian mereka mau jadi mitra kita dan penjualannya itu memang jauh lebih banyak dari mitra-mitranya dibanding karena sosmednya diarahnya untuk closing mitra ya Maya. Kalau retailnya penjualannya dilakukan sama agen-agen. Oke. Ini ada dari oke.collection17. Mbak Reva dulu pertama kali ngerekrut admin gajinya berapa? dulu tuh ngerekrut karyawan tuh kita nggak, karena kita nggak pakai admin dulu ya, dulu tuh kita ngerekrutnya langsung produksi, kan bagian adminnya anggap aja saya sendiri, kan semua dipegang sendiri, admin, marketing dan lain-lain, keuangan, pemasaran, pokoknya ditanggung sendiri gitu. Nah sekarang kalau dulu tuh tahun berapa ya, kita punya pegawai tuh tahun 2015 mak kalau nggak salah, ngerekrut pertama itu kita di bagian produksi, jadi nggak pakai admin. Kalau admin sekarang setelah perapihan gitu. Jadi kalau yang produksi itu beda-beda standar apa ya, standar skill mereka di masing-masing, misalkan bagian sablon, bagian jahit gitu. Jadi kita ngikutin aja. Terus kan kadang Kalau ada yang yang terpisah ya. kalau yang sekarang mah karyawan yang admin yang sekarang gajinya berapa mah katanya kalau rekrut di awal? Gaji yang Oh, sekarang, kalau yang admin yang sekarang, kalau admin yang sekarang kita gaji 2 juta, ini kan baru masuk juga. Nah, 2 juta nanti, dan insya Allah kita dikasih benefit juga, Mak. Nanti kalau misalkan penjualan makin banyak, pemasaran closingnya juga banyak, kita kasih bonus. Gitu. Nah, gitu Insya tuh Allah, Maya terjawab ya. Jadi kira-kira sekitar 2 juta, kemudian nanti lihat performa, kalau bagus dan penjualan meningkat, nanti ada bonus dari besarnya penjualan gitu. Oke, berikutnya ada dari Mak Mimas underscore Mas Ripah tadi, cara jalanin PO-nya Mak, misalnya apakah bayar di depan lunas, atau bayar DP, atau gimana Mak prosesnya? Terus berapa lama masa dari PO sampai ya, produksinya?
Untuk PO kan kita kalau mitra ya, kalau agen biasanya itu minimal 10 lusin ya mah untuk agen. Nah, biasanya kita kalau untuk DP 50% dulu. Misalkan kalau ada sih kadang di MGR tuh mah Masya Allah soleh-soleha, kadang makanya MGR bisa terbangun seperti ini tuh karena mereka tuh ngasih kita apa ya full payment gitu Mbak. Jadi kita kan bisa awal-awalnya bisa ngerjain barang-barang tuh karena gitu. Jadi makanya MGR dibangun tanpa modal tuh ternyata modalnya dari mereka, dan alhamdulillah agen-agen dan customer yang pernah order ke MGR itu sangat berjasa buat saya karena mereka bisa membantu saya bisa sampai saat ini gitu Mbak. Masya Allah. Jadi sebenarnya DP-nya 50%, tapi ternyata mereka juga banyak yang full payment. Nah, dari tutup PO sampai Betul. barang ready biasanya berapa lama, Mak? Nah, itu tergantung pemesanan. Biasa kalau memang pemesanannya cuma 10 lusin itu nggak nyampe 1 minggu kalau memang kita lagi standar pekerjaannya normal ya. Tapi kalau lagi rame itu bisa nyampe 2 minggu gitu. Dan alhamdulillah kita kasih minimal 10 lusin pun customer malah bisa lebih dari 10 lusin mah ordernya gitu. Karena alhamdulillah ya jualan kaos kita itu sebenarnya kayak kacang goreng. Cuman dari kemarin strategi marketing saya kurang aja mah. Jadi potensi ada, cuman karena memang udahlah cukup segini juga, udahlah nggak mau capek gitu. Nah setelah sekarang apa ya banyak pelajaran juga, banyak dorongan juga dari orang-orang, dari mentor-mentor, ternyata saya tuh bisa gitu untuk lebih besar dari ini bisa gitu. Dan alhamdulillah insya Allah lah semua juga apa ya ada rezeki untuk kita semua gitu. Amin, amin, amin. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Mak Dea Setia Putri. Mak Reva, selain bisnis produksi baju edukatif, ada bisnis lain nggak? Kalau sekarang enggak mah karena untuk mencapai suatu apa ya keinginan tuh kita harus fokus gitu. Nggak bisa kita pegang beberapa bisnis sedangkan kita itu juga masih tahap belajar. Jadi prinsip saya tuh dari dulu memang awalnya waktu belajar online kan mentang-mentang kita nih bisa jualan online jadi segala macam dijualin aja, ada tas, ada sepatu, ada sendal. Emang awal-awalnya begitu. Tapi setelah dipikir-pikir kita nih ada di mana gitu sebenarnya gitu. Jadi emang benar-benar harus fokus gitu. Tapi kalau untuk apa ya, kalau memang pemahaman bukan pemahaman, memang untuk skill kita untuknya di kayak apa ya pendistribusian mungkin ya Mak. Mungkin apa-apa juga bisa sebenarnya mau jualan misalkan baju, perabotan atau lain boleh. Cuman untuk pribadi saya sendiri karena saya tuh benar-benar full sama produksi dari nol, jadi nggak bisa saya pegang yang lain-lain. Jadi tetap di bidang fashion, mungkin untuk model, untuk apa, bisa apa aja gitu ya. Cuman kalau untuk Oke, di bidang yang di luar jalur fashion, enggak. Fokus oke, satu aja. sip. Oke. Nah, itu ya. Tadi jadi bisnisnya fokus mah karena Mareva bisnis produksi ya. Dan ini juga baru aku omelin beberapa bulan yang lalu ya. Untuk ayo pilot harus jadi bisnis apa namanya autopilot, harus punya tim dan sebagainya. Nah, sekarang Mareva lagi menyusun tim officialnya ya, tim manajemennya. Jadi nanti udah ada yang ngurusin pemasaran, ada yang ngurusin penjualan, sehingga nanti Marevanya sudah bisa mundur, bisa lebih banyak waktu buat keluarga. Kemudian baru deh otaknya lagi fresh, ayo buka bisnis baru supaya jadi rezeki orang lain juga gitu. Jadi sekarang kenapa Mak Reva masih fokus dulu karena lagi aku suruh untuk membenahi manajemennya sampai benar-benar bisa autopilot nih, sampai harus dipegang sama orang lain. Sehingga kalau kepalanya udah plong, udah bisa fresh lagi, baru deh ngejos untuk bisnis berikutnya. Sip. Mak, ada yang tanya cara join resellernya gimana? Join reseller boleh, untuk join reseller boleh kita langsung hubungin admin aja gitu. Nah, untuk di kota-kota tertentu kalau misalkan sudah ada agen silahkan boleh berbelanja ke agen kita. Oke, jadi nanti ke mgr underscore store underscore official. Nanti aku ketik di caption di ininya ya. Nanti ini video ini akan aku save di IGTV. Teman-teman aku kasih linknya di sana ya. Jadi sekarang kalau Mareva open reseller ya. Kalau modalnya berapa sih Pak untuk join jadi resellernya? Untuk join reseller kita ada order minimal 12 piece, Mak. Minimal order 12 piece bebas pilih gitu kan. Nah, tapi kalau memang sudah ada di kota itu kita arahkan saja ke agen kita yang ada di kota tersebut gitu. Ke agen-agen ya. Oke. Jadi ongkirnya malah lebih murah ya Mak karena ngambilnya dari agen ya Mak. Betul, betul. Betul. Luar Mungkin lebih biasa. murah. Jadi teman-teman yang mau jadi ribet income, udah jelas insya Allah ini produknya laris manis ya, dan berkaitan dengan bulan Ramadan. Oh, ini kan anak-anak harus punya baju baru nih ya, di masa pandemi gini,
Gini, kalau mama tuh mungkin jarang pergi, tapi anak-anak yang namanya anak bertumbuh, anak main terus ya, baju-baju anak tuh tetap laris manis di kala pandemi seperti ini. Jadi teman-teman yang butuh penghasilan tambahan, yang mau mulai bisnis, nih ayo, ya, nih ayo ikut nih, jadi resellernya kesempatan dan modalnya gampang banget, murah, cuma satu lusin bisa jadi resellernya MGR Store ya. Nanti bisa aku ketikin, teman-teman bisa cari MGR underscore store underscore official, bisa DM langsung ke sana, ada kontaknya juga nanti di bio-nya. Atau nanti kalau sudah menemukan agen-agennya di berbagai kota, nanti bisa langsung ke agen-agen sesuai dengan lokasi teman-teman. Gitu. Mbak Reva, terima kasih banyak inspirasinya, Masya Allah. Ya, sekali lagi, anak seorang wanita, ibu rumah tangga, lulusan SD, bisa jadi seorang brand owner. Masya Allah, inspiratif banget, Mak. Terima kasih, aku terima kasih, dan aku bersyukur banget diperkenalkan sama, ditakdirkan sama Allah untuk berkenal dengan sosok seorang Mak Reva ini, yang tangguh banget. Malu dong ya, yang merasa sudah sekolah tinggi-tinggi, sekolah capek-capek, tapi loyo, tapi sering ngeluh, tapi males belajar, malu sama Mak Reva loh ya, luar biasa. Mak Reva, gemes deh aku sama Ya, kamu deh, terima alhamdulillah kasih ya, banyak. Memori. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga apa ya motivasinya, terus ilmunya juga. Alhamdulillah, terima kasih juga Allah telah takdiran kita untuk bertemu dan sampai sekarang Mamori masih membimbing saya, masih jadi inspirator untuk saya sendiri gitu. Dari awal bilang apa ya, Mak kok kamu nggak ngurus anak gitu kan terus-terusan ini dari situ aja udah jelek banget, Mak. Oh iya ya Allah. Jadi pas Mamori bilang itu sebenarnya nyelekit banget ya ke hati. Cuman itu malah sebuah jadi apa ya? Jadi benar-benar dorongan untuk saya. Oh iya ya gitu. Ternyata kata Mamori juga kan motonya Mamori bisnis apa? Bisnis berjalan, keluarga keurus ya. Apa? Mm-mm. Nah, itu Keluarga nah keurus, kenapa bisnis jalan terus. Nah, itu diterapkan, Mak. Saya pun harus begitu. Jadi makanya terima kasih banyak untuk Mamori juga. Jadi mungkin memang usaha bisnis saya ini udah berjalan beberapa tahun, tapi untuk manajemen pembenahannya tuh merapikannya memang baru bulan-bulan ini dan mohon doanya mudah-mudahan Allah ridho, suami ridho gitu kan banyak apa ya banyak orang-orang yang baik yang ingin membantu saya dan tim saya termasuk Mamuri juga. Insya Allah saya selalu ikut kelas Mamuri apapun yang sekiranya saya nggak paham atau apa sekiranya dan memang oh ini butuh gitu untuk dipelajari. Mudah-mudahan bisa merekrut banyak karyawan juga dan Insya Allah kalau memang nggak bisa Insya Allah kita bisa kok, bisa apa ya, bisa kita sekolahkan karena memang di zaman milenial itu sekolah tuh bukan hanya untuk les privat bikin kue, bikin apa, ternyata sekarang untuk sosial media pun ada itunya, ada Sekolahnya ya. sekolahnya gitu. Oke, Ada sekolah. iya. Oke, Mbak Reva, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan bersama anak-anak dan suami ya. Jangan kerja terus. Ya, sehat selalu ya, Mbak ya. Sehat selalu ya. Terima Ya, kasih teman-teman yang alhamdulillah sudah sehat ikut selalu. bergabung. Ya, Amin. Terima terima kasih kasih juga teman-teman yang Mama sudah udah bergabung. ngajak gabung. Ya, terima kasih juga untuk Ya, bisa ngajak gabung kami. Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.